Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana kita tahu setelah keislamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang selanjutnya gimana kisahnya Umar saat berhijrah, yang mana dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pada waktu itu sudah mengizinkan para sahabatnya semua untuk berhijrah ke Madinah, yang mana Rasulullah sudah mengirim Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk mendakwahkan ahlul Madinah, dan mereka semuanya telah menerima Islam, dan mereka bertemu dengan Rasulullah untuk berbaiat. Akhirnya Rasulullah memiliki pembela sekarang di Madinah. Namun sebagaimana kita tahu, mereka orang-orang yang sudah masuk Islam mau hijrah ke Madinah itu nggak sembarangan, karena mereka akan temukan penutupan jalan, dilarang keluar kota. Mau kemana? Mau ke Madinah? Nggak boleh, dikerjain sama orang-orang Quraisy itu. Banyak sahabat-sahabat yang kaya mau hijrah, ditanya mau kemana? Mau hijrah, letakkan uangnya di sini, jangan dibawa. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu ketika mau hijrah, mau keluar dari Madinah, ditanya sama kafir Quraisy, mau kemana ente? Taruh uangmu di sini. Kita tahu Abdurrahman bin Auf orang kaya raya. Mau uang ana, katanya, ambil. Ana ndak perlu sama uang, uang bisa dicari. Kemudian hijrah. Kemudian juga Suhaib Ar-Rumi. Gimana ceritanya? Pedagang juga datang dari Syam, sampai dibilang Ar-Rumi, padahal dia orang Arab, bukan orang Romawi. Tapi karena logat ngomongnya kayak orang Romawi, ketika mau hijrah sama kafir Quraisy ditanya, mau kemana ente? Hijrah, taruh uangnya di sini. Kamu dapat untung banyak ini di Mekah. Kata Suhaib Ar-Rumi, ambil kalau mau, saya ndak butuh sama uang, ambil silahkan. Dan ada sahabat yang sembunyi-sembunyi, takut. Karena mungkin kaum-kaum yang nasabnya di bawah, ndak punya pembela, mereka sembunyi, tengah malam gelap gulita mereka keluar dari Mekah. Kampung halaman tercinta ditinggal sama mereka untuk menyelamatkan agamanya. Jadi ndak main-main para sahabat ini, teman-teman. Bahkan keluarganya semua ditinggal, hartanya ditinggal untuk selamatkan agama mereka. Berangkat semua ini sembunyi-sembunyi, satu persatu, satu lewat sini, satunya lewat sana, nanti keluar-keluar sudah di tengah gurun pasir atau kemana, terserah. Pokoknya mereka cari jalan asalkan hijrah. Kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum hijrah, beliau bawa pedangnya, bawa panah dan busurnya. Mampir dulu sholat, tawaf dulu di Ka'bah, terus sholat dia di situ, Umar bin Khattab. Habis sholat, disamperin sama Umar pentolan-pentolannya kafir Quraisy. Ada beberapa orang-orang yang ikut bersama Umar saat hijrah, yang berdiri di belakangnya Umar ini takut-takut mau keluar. Tapi karena dia merasa ada Umar, dia berani. Akhirnya dia ikut di belakangnya Umar. Yang mana yang ikut sama Umar adalah Zaid bin Khattab, abangnya Umar, saudaranya Umar. Khunays bin Huzaifah, mantunya Umar, suaminya Hafsah, sebelum Hafsah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan juga misalnya Umar, Sa'id bin Zaid, salah satu orang yang dijamin surga juga oleh Rasulullah SAW. Itu juga ikut di belakangnya Umar bin Khattab saat mau hijrah. Dan orang-orang yang lemah beberapa orang, kira-kira dihitung 20-22 orang ikut sama Umar hijrah. Umar lapor dulu ke pentolannya Quraisy, hei, ana mau hijrah. Siapa yang mau bikin ibunya kehilangan anaknya? Mau bikin anaknya jadi anak yatim atau mau istrinya jadi janda? Temui ana di belakang lembah, ayo ana tunggu. Satu pun tidak ada yang berdiri, cuma ngeliat aja. Satu pun tidak ada yang berani menjegal Umar bin Khattab saat hijrah. Berangkat akhirnya Umar dan beberapa sahabat yang ikut sama Umar. Sesampai di Madinah, beliau berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lain yang sudah sampai duluan di sana. Bilal bin Rabah, Mus'ab bin Umair ketemu semua di sana. Yang mana pada waktu itu Rasulullah belum jalan, Rasulullah berangkatnya terakhir, sama Allah belum diizinkan. Yang mana Rasulullah berangkatnya sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu sesampainya di Madinah, Umar bin Khattab oleh Allah disaudarakan dengan beberapa orang Ansor. Ada yang mengatakan dipersaudarakan dengan Uwaim bin Sa'idah, ada juga yang mengatakan dengan Utban bin Malik. Dan juga teman-teman sekalian, dijelaskan bahwasanya Umar bin Khattab selalu hadir dalam setiap peperangan yang ada. Perang Badar, Umar hadir. Perang Uhud, Umar juga hadir di situ, yang mana disebutkan bahwasanya Umar termasuk orang-orang yang percaya bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia pada perang Uhud.
Karena desas-desusnya itu, saat perang Uhud, Rasulullah meninggal dunia, yang mana membuat Umar bin Khattab lari nyamperin Rasulullah SAW, dicari sama Umar, dan Umar juga ada saat itu menghadang orang-orang musyrikin yang mau menebas Rasulullah SAW. Dan juga peperangan lain Umar bin Khattab hadir, di perang Khandaq, dan juga saat memerangi Bani Quraidah, dan juga Sulhul Hudaybiyah, Umar juga ada di situ, dan peperangan-peperangan lainnya. Lalu teman-teman sekalian, meninggallah Rasulullah SAW, yang mana kita tahu kisahnya bahwasanya Umar radhiyallahu anhu ngamuk-ngamuk, marah, bersedih, tidak terima saat dikatakan Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Yang mana pada waktu itu juga Abu Bakar tidak ada di Madinah, agak keluar sedikit dari kota Madinah. Ketika mendapat kabar meninggal Rasulullah, akhirnya datang Abu Bakar, Rasulullah sudah meninggal dunia. Dicium kepalanya sama Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau ini indah, hidup dan matimu." Di luar ribut-ribut, Umar bin Khattab angkat pedangnya marah-marah bilang bahwasanya Rasulullah itu tidak mati. Rasulullah itu dipanggil sama Allah selama 40 hari, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Musa bin Imran. Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal, anak tebas kepalanya. Wahai kaum munafikin, siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal, sini anak tebas kepalanya. Dari saking tidak terimanya Umar, dari saking cintanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nangis Umar sampai dia dikasih tahu tidak terima. Sama kayak orang yang cinta sama anaknya, dikasih tahu anaknya sakit meninggal dunia, terima tidak? Tidak percaya dia. Padahal anak saya sehat kemarin, tidak ada sakit. Kok hari ini meninggal? Dari saking cintanya, seakan-akan dia tidak percaya. Mustahil anak-anak mati sekarang, mustahil. Itu yang ada di hatinya Umar bin Khattab dari saking cintanya Umar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Bakar keluar, lihat ribut-ribut itu, ijlis ya Umar, duduk, cukup sudah. Lalu Abu Bakar bacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Barang siapa yang telah menyembah Muhammad, lihat Muhammad sudah meninggal dunia. Tapi yang menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak akan mati. Lalu Abu Bakar baca ayat, tidaklah Muhammad melainkan seorang Rasul yang telah datang Rasul-Rasul sebelum dia. Apakah jika dia meninggal dunia, kalian mau kembali ke jalan kalian yang dulu? Murtad maksudnya. Baru di situ Umar sadar, dilepas pedangnya. Tersungkur Umar, nangis-nangis seakan-akan baru pertama kali mendengar ayat tersebut. Maka diutuslah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Kita lihat apa yang keluar dari mulutnya Abu Bakar As-Siddiq mensifati Umar bin Khattab, yang mana disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab adalah orang yang selalu diajak musyawarah sama Abu Bakar As-Siddiq. Saat Abu Bakar jadi khalifah, tidak terjadi musyawarah kecuali sama Umar bin Khattab. Tidak mungkin sama yang lain. Kalau sudah musyawarah sama yang lain, pasti juga sudah musyawarah sama Umar bin Khattab. Orang yang utama yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk bermusyawarah dalam membangun khilafahnya. Dan juga terutama dalam masalah strategi peperangan, yang membantu Abu Bakar As-Siddiq dalam mengutus tentara-tentaranya untuk memerangi kaum-kaum yang tidak mau masuk Islam dan kaum-kaum yang murtad pada waktu itu, termasuk di dalam memerangi Musailamah Al-Kadzab jadi nabi palsu. Abu Bakar mengatakan, tidak ada di atas muka bumi ini lagi yang lebih aku cintai dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dekat sama Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan-keputusan yang menjadi pertimbangannya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu teman-teman sekalian, setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, 2 tahun Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, yang mana dikisahkan bahwasanya saat Abu Bakar As-Siddiq meninggal, Abu Bakar titip pesan, kalau ana meninggal dunia, jadikanlah Umar bin Khattab sebagai khalifah. Kemudian Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua. Bagaimana sepak terjangnya Umar bin Khattab saat menjadi khalifah? Kebanyakan urusannya semuanya tentang peperangan. Karena saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, tidak menyisakan satu tentara pun ada di Madinah. Semuanya dikirim untuk berperang. Karena bagi Abu Bakar As-Siddiq, pertahanan terbaik adalah menyerang. Tidak ada rasa takutnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang seharusnya dia lakukan, maka dia lakukan. Saat pergantian khalifah, yang mana Abu Bakar As-Siddiq itu menjadikan Khalid ibn Walid sebagai pemimpin peperangan. Katanya Abu Bakar As-Siddiq, kalau ana perang, ada Khalid bin Walid, sedangkan ana khalifahnya. Di peperangan itu, di tentara itu, ana jadi bawahannya Khalid bin Walid. Kenapa? Ya karena dia ahlinya, ahli perang Khalid bin Walid.
Sedangkan Umar bin Khattab tidak setuju Khalid bin Walid dijadikan pemimpin. Kenapa? Karena takut kaum muslimin terfitnah. Kalau sudah sama Khalid bin Walid pasti menang. Akhirnya tawakalnya ke Khalid bin Walid. Tapi Abu Bakar punya istihad yang lain. Dan sebagai khalifah, suka-suka dia mau menjadikan siapa? Mulai terjadi pada saat itu pemindahan kepemimpinan, yang mana saat Abu Bakar meninggal dunia, Khalid bin Walid diganti dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tapi masalahnya teman-teman, saat kabar ini datang, pergantian pemimpin perang ini, kaum muslimin lagi perang sama Romawi, mau perang Yarmuk. Sebelum perang Yarmuk itu, banyak peperangan-peperangan kecil, yang mana ini banyak dimenangkan oleh kaum muslimin. Lagi di tengah-tengah peperangan, tahu-tahu diganti. Akhirnya Abu Ubaidah diam. Diselesain dulu biar ndak ruwet, musuhnya berat. Puluhan ribu Romawi lawan ratusan ribu. Gara-gara kaum muslimin ini menang, terus kota-kota kecil ini dikuasai orang Romawinya paham, Herakliusnya paham. Ini kalau kita hadapin sedikit-sedikit orang Islam, kalah kita. Dikumpulin semua tentaranya, kira-kira jumlahnya 270.000 sampai 400.000 orang untuk menghadapi tentara kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin saat itu, gabungan tentaranya Amr bin As, gabungan tentaranya yang ada di Irak, digabung semua pasukan muslim sebagian, jadi jumlahnya 37.000 orang kira-kira pasukan muslimin, lawan 270.000 sampai 400.000 pasukan Romawi. Dikatakan oleh para ahli sejarah, di sungai Yarmuk yang ada di utaranya Yordan sekarang. Subhanallah, menang teman-teman kaum muslimin. Dikatakan jumlah tentara yang meninggal di perang Yarmuk itu ada 120.000 tentara meninggal dunia. Bisa antum bayangkan, yang mati di perang Yarmuk itu 4 kali lipatnya tentaranya kaum muslimin. Jadi, satu orang tentara kaum muslimin bisa bunuh 4 orang. Adapun kaum muslimin yang meninggal cuma 3.000-an orang saja. Musuhnya berkali-kali lipat jumlahnya yang mati. Terkadang tidak masuk akal teman-teman. Tapi ya itu yang terjadi. Khalid bin Walid tetap yang memimpin, tapi Abu Ubaidah tahu dia yang punya hak sebagai pemimpin, tapi tetap berjalan peperangan. Menang kaum muslimin. Perang Yarmuk ini adalah perang intinya, perang yang paling besar musuhnya. Dan juga kita tahu Umar juga kirim tentara Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin untuk perang. Ini melanjutkan apa yang sudah dijalani sama Abu Bakar As-Siddiq ke Irak. Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin di sana perang Qadisiyah, perang-perang yang luar biasa, banyak sekali peperangan luar biasa kaum muslimin. Insya Allah kita akan bahas nanti setiap peperangan kaum muslimin, khusus bahas peperangan Yarmuk, khusus bahas peperangan Qadisiyah, yang mana peperangan ini mengubah tatanan peta kaum muslimin di dunia ini. Jadi kita jangan heran orang-orang Syiah itu benci sama Abu Bakar sama Umar bin Khattab, karena negara mereka itu porak-poranda dan dihancurkan sama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Makanya anak cucunya mereka ini tidak mengakui dua keislaman khalifah yang luar biasa ini. Tak lain ada luka yang mendalam di hati mereka. Kemudian Palestina dikuasai lagi di zamannya Umar, jaya Palestina. Terus ke timur, Irak dan Iran itu semua dikuasai kaum muslimin. Mesir, ke barat juga banyak yang dikuasai sama kaum muslimin. Ini semua jasa Umar bin Khattab kepada kaum muslimin. Dan juga teman-teman sekalian, dijelaskan bahwasanya Umar bin Khattab dianggap sebagai orang jenius yang mengatur politik dan mengatur manajemen kenegaraan dalam sejarah Islam. Kenapa begitu? Karena luar biasa pelebaran kekuasaannya Umar bin Khattab ini saat dia menjadi khalifah. Musuh terbesarnya Romawi tumbang. Kerajaan terbesar yang menguasai dunia tumbang di tangannya beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibaratnya Indonesia ini melawan Amerika atau melawan Rusia. Akal sehat bilang tidak mungkin menang Indonesia. Jumlah tentaranya sudah kalah, jumlah persenjataan juga kalah. Tapi porak-poranda teman-teman. Habis semua dengan pasukan Umar bin Khattab, Romawi, Persia, habis semuanya di tangan Umar bin Khattab. Lalu yang selanjutnya teman-teman, saat Umar menjadi khalifah, tidak ada pemungutan pajak kecuali orang kafir yang tidak mau masuk Islam diminta bayar jizyah. Dan juga dikatakan bahwasanya Umar itu adalah orang yang pertama yang menggunakan penanggalan Hijriyah. Itu digalakkan di zaman Umar bin Khattab. Jadi apa-apa dikembalikan ke penanggalan Hijriyah. 12 tahun beliau radhiyallahu anhu berkuasa menjadi khalifah, yang mana banyak dijelaskan bahwasanya kaum-kaum Majusi yang berasal dari Persia itu masih ada yang menyimpan iri dengki di hatinya karena negaranya hancur. Kerajaannya hancur di tangan Umar bin Khattab dan benci atas apa yang dilakukan Umar.
Mungkin bapak-bapaknya mereka mati, sanak familinya mati, kocar-kacir saat diserang oleh tentaranya Umar bin Khattab. Kesedihan dan kedengkian itu masih ada di dalam hati mereka, kaum-kaum Majusi yang mereka dikuasai orang Islam. Mereka bayar jizyah, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Iya, mereka taat sama pemimpin yang di sana, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Suatu hari, Umar bin Khattab berangkat mau naik haji, berangkat ke Mekah. Yang mana di situ sudah terdengar desas-desus banyak orang yang berharap dengan kematiannya Umar bin Khattab. Ini orang-orang Majusi ini yang tidak masuk Islam ini nyari waktu kapan waktu yang tepat untuk menghabisi Umar bin Khattab. Sampai dikatakan saat lempar jumroh itu kepala Umar beberapa kali kena batu. Kayaknya disengaja memang mau membunuh Umar. Ini tahun terakhirnya Umar bin Khattab sudah mulai ada desas-desus seperti itu. Dan juga kebetulan Umar melarang orang-orang kafir pada waktu itu, terutama orang-orang Majusi, untuk masuk ke Madinah, tidak boleh. Jadi mereka semakin tidak senang, kecuali satu orang. Yang mana orang ini adalah Abu Lu'lu'ah Fairuz al-Farisi, yang terkenal Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dia diriwayatkan karena beliau mahir bikin pedang, mahir bikin pisau, pandai besi, dan lain sebagainya. Ilmunya bakal bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Dititiplah pesan sama Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini orang yang dijadikan wali sama Umar di Kufah. Abu Lu'lu'ah budaknya Mughirah bin Syu'bah. Kataba ilaihi, ditulis surat bahwasanya kasih izin anak muda ini, si Abu Lu'lu'ah ini, Fairuz al-Farisi, untuk masuk ke Madinah jadi pandai besi agar berguna untuk kaum muslimin. Dikasih izin. Terus Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini cerita ke Umar bahwasanya pajaknya di sana bagi kita terlalu mahal wahai khalifah. Istilah kasarnya seperti itulah. Katanya Umar, itu tidak mahal, itu sedikit. Dan kayaknya memang orang ini sudah berniat dari awal. Dan ini yang diharapkan bagi orang-orang Majusi masuk ke Madinah ini untuk menghabisi Umar bin Khattab. Dan betul, memang sudah skenario dan sudah takdirnya seperti itu, teman-teman. Dia bikin pisau, mata pisau di ujungnya ada 2 dan dilumuri racun. Jadi kalau ditusukin ke perut orang, terus diputar, sobek semua di dalam isi perutnya. Kemudian ditarik sama dia agar keluar semua ususnya. Dan bagaimana kejadian meninggalnya Umar bin Khattab? Itu kejadiannya pada saat Umar bin Khattab mengimami sholat subuh. Saat takbiratul ihram pertama. Abu Lu'lu'ah saat itu berada di saf pertama. Ada juga bilang dia sudah memang sembunyi di situ di kegelapan. Karena masjid di kala itu gelap. Tidak ada penerangan seperti zaman sekarang. Kemudian ketika takbir, kemudian dia mengeluarkan pisaunya dan ditusuknya Umar beberapa kali dari belakang sampai tembus ke depan perut Umar bin Khattab. Disobek perutnya sampai jatuh usus-ususnya beliau radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar langsung tumbang karena banyaknya darah yang keluar. Imam sholat digantikan Abdurrahman bin Auf. Beberapa sahabat berusaha memegangi dia, Abu Lu'lu'ah ini. Akhirnya para sahabat juga dihajar juga sama dia. Dan ada belasan sahabat yang terluka gara-gara dibacok-bacok sama dia, untuk dia bisa kabur dari masjid. Dan ketika Abu Lu'lu'ah ini sudah terpojok, dia pun bunuh diri, mati bunuh diri. Matinya di Madinah. Dan sekarang kuburannya dia dikatakan orang-orang Syiah ada di Iran. Kuburannya diagungkan di sana, ditulis di makamnya Baba Syuja'anuddin, yaitu tokoh pemberaninya agama, digelari dengan sang pemberaninya agama. Dan bagaimana jasadnya dia bisa ada di sana, sedang dia matinya di Madinah? Tidak masuk akal. Mereka Syiah mengatakan Abu Lu'lu'ah al-Majusi berhasil kabur, kemudian masuk Islam, bertakwa dan tinggal di Iran, dan mati pun di Iran. Ini omong kosong orang-orang Syiah. Jelas Abu Lu'lu'ah matinya bunuh diri saat terpojok mau ditangkap oleh para sahabat Nabi. Baik, kemudian setelah penusukan itu Umar pun diangkat ke rumah. Diobati, tapi Umar semakin lemas dan kritis. Dan ketika ditanyakan siapa yang mencoba membunuhku, para sahabat mengatakan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar pun mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, orang yang membunuhku adalah orang yang belum pernah sujud walaupun sekali. Dan itu adalah prediksi Nabi SAW ketika berjalan di atas Bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kemudian Bukit Uhud tiba-tiba bergetar. Kata Rasul, diam wahai Uhud, sesungguhnya di atas engkau ada Siddiq, maksudnya Abu Bakar. Dan syahidaini, ada 2 orang yang mati syahid, Umar dan Utsman bin Affan. Akhirnya setelah 3 hari penusukan, meninggallah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 23 Hijriah.
Kalau di Masehi tahun 644 Masehi. Meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beliau dikubur di sebelahnya Abu Bakar As-Siddiq dan di sebelahnya Rasulullah SAW. Umurnya pada waktu itu 65 tahun. Beda-beda tipis dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah meninggal umur 63 tahun. Abu Bakar meninggal umur 63 tahun. Umar bin Khattab meninggal umur 65 tahun. Umar menjadi khalifah 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. Juga ada yang bilang 10 tahun, 5 bulan. Intinya 10 tahun beliau menjabat sebagai khalifah. Tapi 10 tahun yang beliau jalankan ini, dia mengokohkan negara Islam dan mengokohkan khilafah yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW. Namun diperkuat lagi, diperluas, ditancapkan sama Umar bin Khattab dasarnya, pondasinya, biar semakin kuat sehingga orang yang datang setelahnya tidak sesulit orang yang sebelumnya. Maka teman-teman, selesailah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisahnya sangat panjang. Jadi banyak yang diloncat, semoga yang sedikit ini bermanfaat, bisa dijadikan ilmu buat kita dan anak-anak kita. Setelahnya insya Allah kita bahas khalifah ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang mana Utsman bin Affan juga syahid dan sangat menjadikan kisah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.